Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila teman-teman ingin kaya dan uangnya akan datang terus-menerus, simak video ini sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan komentarnya. Semoga yang like dan subscribe mendapatkan rizki yang banyak dan masuk surga. Bila teman-teman tidak ingin uang habis dan uang itu akan mengalir deras di saku teman-teman, maka simak video ini, yaitu tentang 7 surat pembuka rezeki. Di dalam Al-Quran setidaknya terdapat 7 surat pembuka rezeki yang bisa dibaca oleh kaum muslimin. Surat-surat ini dapat berguna untuk memudahkan siapapun yang membaca dalam mencari rezeki. Apa saja surat itu? Rezeki setiap makhluk di dunia ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemberi rezeki. Tidak ada satupun yang luput dari rahmatnya dan karunia-Nya, sehingga seseorang tidak perlu khawatir tentang hal tersebut. Meski demikian, tidak ada salahnya jika seorang yang beriman meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilancarkan rezekinya dengan membaca doa atau surat-surat dalam Al-Quran. Untuk itu, terdapat 7 surat pembuka rezeki di dalam Al-Quran yang bisa diamalkan setiap hari. Berikut selengkapnya, 7 surat pembuka rezeki. 1. Surat Al-Fatihah. Dikutip dari buku Agar Rezekimu Tak Seret oleh Rizm Aizid, surat pembuka rezeki yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Barang siapa yang membaca surah pertama dalam Al-Quran tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu rezeki dan mengatasi berbagai kesusahannya. 2. Surat Al-Ikhlas. Surat pembuka rezeki yang kedua dalam Al-Quran adalah surah Al-Ikhlas. Surat ini memiliki banyak keutamaan apabila dibaca oleh seorang muslim. Salah satu keutamaannya adalah pahala membaca surat Al-Ikhlas sama dengan membaca Al-Quran sebanyak 10 juz. Jika dibaca sebanyak 3 kali, maka pahalanya setara dengan membaca Al-Quran 30 juz. Selain itu, surat Al-Ikhlas juga memiliki keutamaan untuk dibukakan pintu rezeki dan menjauhkan dari kekurangan. Keutamaan ini didapatkan apabila seseorang mau membaca Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali setiap hari. 3. Surat Al-Waqiah. Nasruddin, Husnu Aqib, dan Kultu Media dalam buku yang berjudul Amalan-Amalan Pembuka Pintu Rezeki menjelaskan bahwa surat pembuka pintu rezeki selanjutnya adalah surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah menghindarkan seseorang dari kemelaratan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa membaca surat Al-Waqiah tiap malam, maka ia tidak akan tertimpa kefakiran, kemelaratan, selamanya. Hari, Imam Baihaqi. 4. Surat Al-Mulk. Barang siapa membaca dan memahami serta mengamalkan surat Al-Mulk, maka dirinya termasuk orang-orang yang bertawakal. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin akan memenuhi semua kebutuhan orang-orang yang bertawakal. 5. Surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil merupakan surat yang ke-73 dalam Al-Quran. Secara keseluruhan, surat ini mengandung sebanyak 20 ayat. Nama surat ini dapat diartikan sebagai orang yang berselimut. Salah satu manfaat surat Al-Muzammil adalah dapat memudahkan semua urusan dunia dan urusan akhirat seseorang, termasuk sebagai pembuka pintu rezeki. 6. Surat Al-Lail. Surat pembuka pintu rezeki yang ke-6 adalah surat Al-Lail. Dalam surat tersebut diterangkan bahwa orang yang bertakwa akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerjakan perbuatan-perbuatan takwa sehingga memperoleh kebahagiaan. Artinya, dengan membaca surat Al-Lail maka seseorang tersebut akan tergolong sebagai orang yang bertakwa dan akan memperoleh kebahagiaan, termasuk dalam urusan rezeki. 7. Surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah merupakan surat yang ke-94 dalam Al-Quran. Nama lain surat ini adalah As-Syar atau Alam Nasyirah. Surat Al-Insyirah terkenal juga sebagai surat yang memiliki manfaat untuk membuka rezeki dan mempermudah urusan. Itulah 7 surat Al-Quran yang dapat membuat kita tidak kekurangan dari harta atau rizki. Terima kasih. Semoga yang subscribe, like dan komentar segera dapat rizki yang banyak. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.